Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tresya Rahmi dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang survei penggunaan bahan bakar minyak mahasiswa jurusan Statistika UNP angkatan 2018 dalam kurun waktu seminggu. Yang pertama yaitu latar belakang. Bahan bakar minyak atau BBM adalah sebuah sumber energi yang didapat dari hasil sumber daya alam minyak bumi yang digunakan untuk sumber energi kendaraan. Pendapat lain mengatakan bahan bakar minyak atau BBM adalah segala materi cair yang bisa diubah menjadi suatu energi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, terdapat 3 jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, yaitu jenis BBM tertentu atau JBT. BBM jenis ini disubsidikan oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Produknya yaitu minyak tanah dan minyak solar. Jenis BBM yang kedua yaitu jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. BBM jenis ini non-subsidi dan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Bentuk produknya yaitu premium. Jenis BBM yang ketiga yaitu jenis BBM umum atau JBU. BBM ini non-subsidi, didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia kecuali Premium Jamali. Adapun produknya yaitu Premium Jamali, Perta Series yaitu Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, serta Dex Series yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Sedangkan menurut kelompok kami, bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang paling banyak dibutuhkan di masyarakat, terutama sebagai bahan bakar kendaraan. Walaupun harga bahan bakar minyak naik, masyarakat akan tetap membelinya, karena bahan bakar minyak sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pada makalah ini kami membahas lebih lanjut mengenai penggunaan bahan bakar minyak mahasiswa jurusan Statistika UNP angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor dalam kurun waktu seminggu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah kami, yaitu yang pertama, apa jenis BBM yang digunakan mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Yang kedua, kenapa mahasiswa jurusan Statistika UNP angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor memilih jenis BBM tersebut. Dan yang ketiga, berapa tarif harga penggunaan BBM per minggu mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis BBM yang digunakan mahasiswa jurusan Statistika UNP tahun 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui alasan mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor memilih jenis BBM tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kisaran tarif harga penggunaan BBM per minggu mahasiswa jurusan Statistika UNP angkatan 2018 yang memakai kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu cakupan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini memfokuskan kepada pengeluaran dan persepsi kualitas terhadap kepuasan penggunaan BBM. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bahan bakar minyak yaitu sebuah sumber energi yang didapat dari hasil sumber daya alam minyak bumi yang digunakan untuk sumber energi kendaraan. Jenis-jenis BBM yaitu yang pertama Pertalite. Pertalite adalah bahan bakar minyak terbaru dari Pertamina dengan RON 90. RON adalah angka yang dipresentasikan ketahanan bahan bakar terhadap
kompresi di dalam mesin tanpa meledak sendiri. Nilai RON mempengaruhi bagus dan tidaknya jenis BBM sehingga menimbulkan pengaruh kepada kepuasan konsumen. Yang kedua yaitu premium. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan RON pada premium berkisar 88. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pertamax. Pertamax yaitu bahan bakar ramah lingkungan dan beroktan tinggi. Formula baunya yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi untuk memastikan mesin kendaraan bermotor supaya bekerja dengan baik, bertenaga, rendah emisi, dan hemat pemakaian. Untuk Pertamax ini mempunyai nilai RON 92. Selanjutnya yaitu dalam pengambilan sampel kami menggunakan teknik sampling non-probability yaitu teknik accidental sampling. Accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu pelaksanaan kami yaitu pada tanggal 13 April 2020, kegiatan kami yaitu pembuatan kuesioner. Kegiatan selanjutnya penyebaran kuesioner pada tanggal 14 sampai 17 April 2020. Selanjutnya menginput data menjadi data elektronik pada tanggal 18 sampai 23 April 2020. Dan uji validitas dan reliabilitas kuesioner pada tanggal 24 April 2020. Analisis data pada tanggal 25 April 2020 dan pengumpulan laporan pada tanggal 29 April 2020. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi kami yaitu mahasiswa jurusan Statistika UNP tahun 2018 yang menggunakan kendaraan bermotor. Sampel kami yaitu kami mengambil 30 responden dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik sampling non-probability yaitu accidental sampling. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Yang pertama pembuatan kisi-kisi instrumen. Di sini kami mengambil 3 variabel penelitian. Yang pertama Pertamax dengan indikator alasan dan tarif. Yang kedua Pertalite dengan indikator alasan dan tarif. Yang ketiga Premium dengan indikator alasan dan tarif. Selanjutnya perhitungan skor. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert dan kategori jawaban yang digunakan adalah STS untuk sangat tidak setuju, TS untuk tidak setuju, S untuk setuju, dan SS untuk sangat setuju. Dengan masing-masing memiliki skor yang berbeda. Untuk sangat tidak setuju skornya 1, kurang setuju skornya 2, setuju skornya 3, dan sangat setuju skornya 4. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Di sini kami menggunakan analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh. Di sini kami menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh BBM yang digunakan mahasiswa jurusan statistika dengan uang saku konsumen. Analisis ini kami lakukan dengan menggunakan software SPSS.
Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas instrumen menggunakan SPSS. Uji validitas yaitu validitas mempunyai arti kata sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan dengan mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka SPSS, input data pada SPSS sesuai dengan kolom pertanyaan di kuesioner, dan buatkan nilai totalnya. Selanjutnya, klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Muncul kotak baru dan inputkan semua variabelnya. Ketiga, lalu klik OK. Yang keempat, pada pengujian instrumen ini, peneliti menguji kepada 30 responden dengan 13 pertanyaan. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada slide berikut. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji validitas yaitu instrumen dapat dikatakan valid jika nilai R besar dari R tabel dan tidak valid jika R kecil dari R tabel. Berdasarkan output yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan valid dikarenakan nilai R yang diperoleh besar dari R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur pengukuran dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya diperoleh relatif konsisten, maka pengukuran tersebut dapat dikatakan reliable. Dengan kata lain, reliable adanya menunjukkan kekonsistenan suatu alat pengukur di dalam pengukuran untuk gejala yang sama. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih menu Analyze, pilih submenu Scale Reliability Analysis. Selanjutnya, masukkan skor pernyataan tiap konstruk ke dalam kolom items, kemudian pilih alpha. Selanjutnya, klik statistik dan tampil Windows Reliability Analysis statistik. Bagian deskriptif for pilih item, scale if item deleted, dan correlation. Selanjutnya, kemudian klik continue. Setelah itu, klik OK. Kriteria tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas yaitu jika output menghasilkan angka 0,1 sampai 0,2, maka data tersebut kurang reliable. Jika besar dari 0,2 sampai 0,4, itu tingkat keandalannya agak reliable. Jika besar dari 0,4 sampai 0,6, tingkat keandalannya yaitu cukup reliable. Dan besar dari 0,6 sampai 0,8, tingkat keandalannya reliable, dan besar dari 0,8 sampai 1, tingkat keandalannya yaitu sangat reliable. Di sini berdasarkan output reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,782, di mana ini merupakan terletak pada rentang besar dari 0,6 sampai 0,8. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keandalannya yaitu reliable. Selanjutnya, hasil analisis penelitian. Yang pertama, deskripsi responden mahasiswa UNP jurusan Statistika. Dari 30 sampel yang kami ambil, diantaranya yaitu terdiri dari
4 mahasiswa dari prodi S1 Statistika tahun 2018 dan 26 dari prodi D3 Statistika. Selanjutnya, hasil sebaran per item keterangan. STS untuk sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju. Yang ketiga yaitu uji normalitas. Dari nilai resi 1 yang diperoleh, jumlah residunya sama dengan 0, maka diambil kesimpulan Galat berdistribusi normal. Yang keempat, uji autokorelasi. Dari nilai Durbin Watson yang diperoleh yaitu 1,857, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Yang kelima, uji multikolinearitas. Karena nilai FIF kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Di sini nilai FIF untuk masing-masing variabel cukup kecil, yaitu untuk Pertamax 1,113, untuk Pertalite 1,179, dan untuk Premium 1,118. Yang keenam yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan scatter plot yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa data menyebar tanpa membentuk sebuah pola tertentu, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketujuh, kesimpulan untuk mengetahui kebaikan model. Berdasarkan output, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan R-square 37%, artinya sebesar 37% dari seluruh total variasi pengaruh BBM diterangkan oleh regresi, dan masih ada sebesar 63% lagi variasi pengaruh BBM yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisanya yang 63% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Yang kedelapan yaitu kesimpulan uji F untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel. Berdasarkan tabel ANOVA yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen dengan derajat 0,05 karena nilai sig yang diperoleh besar dari nilai alfa yaitu 0,8. Baiklah, dari analisis kami tadi, kami mengambil kesimpulan akhir yaitu yang pertama, dengan nilai R-square 37%, artinya sebesar 37% dari seluruh total variasi variasi pengaruh BBM diterangkan oleh regresi, dan masih ada sebesar 63% lagi variasi pengaruh BBM yang tidak dapat diterangkan oleh model yang kita gunakan. Bagian sisanya yang 63% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kami memperoleh model regresi yaitu Y sama dengan 6,937 dan ditambah 0,506 Pertamax dikurang 0,537 Pertalite dan ditambah 0,314 Premium. Berdasarkan model yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen dalam regresi mempengaruhi variabel dependen atau persepsi konsumsi BBM mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Statistika angkatan 2018 dipengaruhi oleh variabel Pertamax, Pertalite, Premium, sehingga dapat disimpulkan bahwa BBM berpengaruh terhadap uang yang dikeluarkan mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Statistika angkatan 2018. Baiklah, sekian hasil dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.